walafiat semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang uji korelasi dengan program SPSS. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu tentang konsep korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear atau searah, bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Adapun korelasi digunakan pertama untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap variabel lainnya, ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, lambang korelasi ini biasanya diberi tanda huruf R. Dengan catatan, nilai R terbesar adalah plus 1 dan R terkecil adalah min 1. R sama dengan plus 1 menunjukkan hubungan positif sempurna. Sedangkan R sama dengan min 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Yang kedua, R tidak mempunyai satuan atau dimensi. Tanda plus atau min hanya menunjukkan arah hubungan. Kalau tandanya plus berarti hubungannya positif. Sedangkan hasil nilainya bertanda min berarti menunjukkan hubungan yang negatif. Selanjutnya, untuk menginterpretasi nilai R adalah sebagai berikut. Jika nilai R hasil perhitungan itu berada pada nilai 0,01 sampai 0,20, berarti korelasinya sangat rendah. Jika angka atau nilai yang diperoleh nilai R itu 0,21 sampai 0,40, maka korelasinya rendah. Jika 0,41 sampai 0,60 berarti korelasinya cukup. Jika nilainya itu berada pada nilai 0,61 sampai 0,80, maka korelasinya tinggi. Kemudian 0,81 sampai 1 berarti korelasinya sangat tinggi. Misalkan seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara motivasi dengan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik pendidikan. Adapun yang menjadi rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara motivasi dengan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik pendidikan. Misalkan jumlah sampel yang digunakan 25 mahasiswa. Sedangkan data hasil penelitian, hasil rekayasa, data motivasi diberi lambang X dan data hasil belajar diberi lambang Y. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut. Data sudah kita masukkan, kita siapkan dalam Excel. Nanti bisa kita lihat. Selanjutnya, untuk menguji apakah ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar, kita analisis dengan program SPSS berikut ini. Jadi, setelah data sudah kita siapkan dan kita tidak membahas bagaimana mendownload SPSS karena kita anggap SPSS sudah kita download dan sudah kita siapkan, maka kita buka program SPSS. Ya, sebelum kita buka program SPSS, perlu kita cermati hasil uji SPSS nanti. Jika nilai R lebih besar dari R tabel, maka terdapat korelasi dan atau sebaliknya. Cara melihat tabel adalah N dikurang 2. Karena sampelnya 25, maka N dikurang 2 sama dengan 2, 3 dengan alfa 5% atau 0,05. Yang kedua, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi dan begitu sebaliknya. Oke, mari kita praktekkan analisis dengan program SPSS. Pertama kita buka program SPSS-nya. Oke. Ya. Setelah kita buka, maka kita klik variabel view. Nah, akan muncul nama.
Nama ini kita isi dua variabel tadi, yaitu pertama adalah variabel X, yang kedua adalah variabel Y, tik Y. Maka akan muncul ini. Biarkan semuanya jadi desimal. Untuk desimal kita beri angka 0 keduanya. Kemudian label yang X tadi kita beri lambang motivasi, ketik motivasi. Kemudian yang Y kita lambang ketik hasil belajar. Oke. Ya, kalau sudah begini maka yang lain biarkan, dan kita lihat bagian bawah kiri itu ada kata data view. Kita klik data view-nya, akan muncul kolom X dan Y. Nah, kolom X dan Y ini akan kita isi data hasil penelitian. Nah, tadi data hasil penelitian sudah kita siapkan, kita simpan dalam bentuk Excel. Nah, ini yang kita rekayasa tadi. Kita blok data ini, angka ini ya, semuanya. Kemudian kita copy. Ya, kita masukkan dalam program SPSS dari ujung atas ini. Kita klik ya. Ya, kita klik, kemudian paste. Ya, sudah muncul semuanya, jumlah populasinya 25. Kalau sudah oke, maka kita langsung ke klik analis. Ya. Arahkan kursor ke korelasi, kemudian kita klik bivariat. Ya. Nah, data sebelah kiri ini keduanya kita masukkan. Boleh langsung di blok atau satu persatu aja masukkan juga boleh. Oke. Kalau sudah masuk keduanya, klik person, conteng. To toiletnya conteng, kemudian signifikansi juga kita conteng. Kalau sudah conteng ketiganya, langsung klik OK. Maka hasilnya adalah ini. Nah, hasil pertama persen korelasinya adalah 0,549. Sementara nilai signifikansinya adalah 0,04. Apa artinya ini? Ya, kita perhatikan nilai yang pertama yaitu 0,549. Kita kembali kepada aturan tadi ya. 0,549 itu dalam kategori tinggi, sedang atau rendah. Kita lihat. Nah, 549 itu berada di 0,41 sampai 0,60. Artinya korelasinya cukup. Nah, korelasi cukup ini apakah terdapat atau tidaknya kita akan lihat tabel. Ya, kita bandingkan tabel. Kita lihat, buka tabel yang sudah disiapkan. Tabel tadi adalah N di 25. Ingat di sini tadi, lihat kan. Nah, untuk melihat tabel adalah 25 dikurang 2 sama dengan 23 pada alfa 5%. Maka kita lihat tabel yang urutan ke-23 ya, pada 0,05 ini 0,0523, yaitu ada 2,3961 ya, 2,1. Artinya nilai R lebih besar daripada tabel, artinya ada korelasi positif. Sementara dilihat dari nilai signya adalah 0,04. 0,04 ini menunjukkan, kita buka di sini 0,04 ya, menunjukkan lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat korelasi. Kesimpulannya ada hubungan antara motivasi dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik pendidikan. Oke, saya kira itu saja. Sekian, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan dimengerti, dan mudah-mudahan nanti ya bisa kita kembangkan dengan uji SPS yang lainnya. Untuk itu, sebelum kita tutup, silakan like dan klik subscribe sehingga kita mudah untuk membuka kembali dan mempelajari lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.